Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Banyak yang masih bingung dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Tapi tenang, hari ini kita akan bahas langkah demi langkah supaya kamu benar-benar paham. Saksikan videonya. Materi kita kali ini dengan judul Memimpin Perubahan dan Inovasi pada mata kuliah Leadership and Management Practice oleh saya Alvin Arifin. Sebelum kita memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, nama lengkap saya adalah Alvin Arifin. Email institusi yaitu alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email personal yaitu mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67011866. Scopus ID 597479686000. Website tempat saya menulis yaitu di alvinarifin.com. Materi ini bisa diakses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan yang pertama, mahasiswa memahami peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi strategi memimpin perubahan secara efektif. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara kepemimpinan, kreativitas, dan inovasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis faktor resistensi terhadap perubahan dan cara mengatasinya. Bahan kajian kita selama materi ini, yang pertama adalah tipe perubahan dalam organisasi, yang kedua peran pemimpin dalam proses perubahan, yang ketiga strategi perubahan yang efektif, yang keempat kepemimpinan transformasional dan inovatif, yang kelima adalah resistensi terhadap perubahan dan cara mengelolanya. Nah, yang saya tanyakan pertama yaitu mengapa perubahan diperlukan? Kenapa sih perubahan itu diperlukan ya? Ya, alasan yang pertama karena lingkungan organisasi yang bersifat dinamis ya. Apa contohnya lingkungan organisasi yang bersifat dinamis? Yaitu ada teknologi, pasar, dan regulasi itu dinamis ya. Dinamis itu bisa berubah. Ya bisa berubah teknologi semakin lama semakin berkembang, semakin maju. Pasar juga sama, pasar itu bahkan bisa fluktuatif ya. Bisa berubah-ubah. Ya, kemudian ada regulasi atau aturan-aturan ya, bisa berubah. Kemudian yang kedua, perubahan adalah keniscayaan untuk mempertahankan relevansi dan daya saing. Ya, untuk mempertahankan relevansi dan daya saing ya perlu yang namanya perubahan karena lingkungan organisasi tadi yang bersifat dinamis tadi berubah-ubah. Makanya harus relevan dengan lingkungan yang terjadi yang ada saat ini. Ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan mengarahkan transisi. Jadi, tugas pemimpin yaitu menjadi agen perubahan yang memberikan inspirasi, mengedukasi, dan juga mengarahkan transisi, mengarahkan perubahan. Ya, mengarahkan perubahan di situ tugasnya pemimpin di sini. Kemudian jenis-jenis perubahan ya.
jenis-jenis perubahan, yaitu ada perubahan inkremental di sini, yaitu bertahap dan berfokus pada perbaikan proses. Ya, ketika outputnya salah, bisa jadi ya prosesnya itu juga salah. Ya. Atau outputnya salah, bisa jadi ya, karena prosesnya salah. Itu makanya perlu ada yang namanya perlu ada yang namanya feedback atau timbal balik ya. Untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah yang salah itu emang dari outputnya salah atau prosesnya yang salah. Nah, makanya perlu adanya perubahan di situ. Kemudian ada perubahan transformasional yang menyentuh nilai, budaya, dan struktur organisasi secara menyeluruh ya. Harus bertransformasi, harus berubah ya. Ya, harus berubah ya. Karena lingkungan yang dinamis tadi ya, tidak boleh tidak berubah. Tidak boleh kita stagnan ya pada situasi saat ini ya. Karena lingkungan yang dinamis tadi ya mau mengharuskan kita berubah. Kemudian yang ketiga ada perubahan reaktif versus proaktif ya. Apa bedanya reaktif dan proaktif? Reaktif yaitu respon terhadap tekanan ya. Bagaimana dia merespon adanya tekanan itu? Itu reaktif ya. Ketika ada tekanan diresponnya itu reaktif. Kalau proaktif itu inisiatif strategis sebelum krisis muncul. Jadi dia sudah memikirkan terlebih dahulu ya. Adanya inisiatif di situ. Sebelum ada krisis muncul, dia sudah antisipasi di awal ya. Itu yang proaktif. Berarti proaktif itu adalah mereka yang memiliki inisiatif. Itu proaktif. Kemudian peran pemimpin dalam perubahan yang pertama menyusun visi perubahan. Harus disusun visi perubahan. Ya, gitu. Dikhawatirkan sewaktu-waktu terjadi perubahan. Kemudian membangun urgensi dan dukungan. Harus ada dukungan di situ ya. Ya saling mendukung lah. Ya, bawahan mendukung atasan, atasan mendukung bawahan. Ya. Karena pemimpin tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari bawahan. Dan bawahan tidak bisa melakukan inovasi tanpa dukungan dari pemimpinnya. Ya, kemudian yang ketiga memfasilitasi komunikasi terbuka. Ya, ketika ada masalah, muncul perubahan-perubahan, maka perlu adanya komunikasi. Komunikasi ya bisa komunikasi dua arah. Ya, ya. Untuk apa? Agar bisa diselesaikan secara bersama-sama, ya tidak diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Kemudian mengelola resistensi. Apa resistensi itu? Itu hambatan-hambatan, ya, ya hambatan-hambatan itu resistensi atau penolakan-penolakan itu, ya hambatan atau bisa juga penolakan-penolakan itu resistensi. Ya, kemudian memberi teladan dan dukungan moral. Di sini. Ya, memberikan teladan. Pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus etis, ya. Harus bersikap etis, ya. Harus bersikap wajar, ya. Sehingga pemimpin tersebut mampu memberikan teladan, ya, dan dukungan moral, ya. Seperti itu. Kemudian strategi memimpin perubahan dari model Kottar ini yang disederhanakan ya. Ya, ciptakan rasa urgensi ya. Ciptakan rasa urgensi. Ciptakan rasa yang sesuatu itu penting untuk dilakukan. Ya, ya. Jangan ditunda-tunda ketika ada masalah, jangan ditunda-tunda. Ciptakan rasa kalau itu penting untuk dilakukan. Ciptakan rasa urgensi. Kemudian bentuk koalisi pendukung ya. Ya, harus ada dukungan. Seorang pemimpin tidak bisa berjalan sendiri, perlu namanya dukungan. Makanya bentuk koalisi, kelompok ya gabungan. Ya. Buat dan komunikasikan visi. Ya.
bentuk, buat, dan komunikasikan visi. Karena apa ya? Seorang pengikut tidak bisa menjalankan visi dari pemimpinnya kalau pengikutnya itu tidak paham akan visinya. Makanya jangan salahkan ketika misalnya organisasi itu berjalan tidak semestinya. Karena apa? Karena pengikutnya tidak memahami visi dari organisasi tersebut. Ya, makanya komunikasi, penting komunikasi ya, biar berjalannya beriringan, tidak berjalan masing-masing. Ya harus sejalan, ya harus sejalan, ya harus memiliki persepsi yang sama. Kemudian berdayakan aksi yang luas ya. Berdayakan aksi yang luas. Ciptakan lingkungan yang inovatif misalnya. Ya, kemudian ciptakan kemenangan jangka pendek. Maksudnya setiap apa yang dilakukan oleh bawahan ya, ya harus ada feedback, harus ada evaluasi. Ya, harus ada evaluasi. Dan apapun hasilnya harus ada feedbacknya. Kalau hasilnya bagus misalnya, maka perlu adanya apresiasi. Nah, yang dimaksud adalah apresiasi itu ya. Ketika pemimpin mengapresiasi hasil kerja dari bawahannya, ya dimungkinkan kinerja bawahannya akan tetap konsisten ya. Tetap konsisten karena apa? Karena diberikan apresiasi. Ya, kecenderungannya bisa konsisten pekerjaannya. Kemudian konsolidasikan perubahan. Ya, konsolidasikan di situ. Ya, harus dipikirkan bersama ya, adanya perubahan itu biar bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian tanamkan dalam budaya. Kalau sudah menjadi budaya, ketika ada perubahan-perubahan sudah terbiasa, kan sudah menjadi budaya. Ya, budaya dalam menyelesaikan perubahan-perubahan itu, sehingga tidak akan kaget lagi. Ya, karena sudah menjadi budaya di situ. Kemudian kepemimpinan dan inovasi, yaitu inovasi adalah penerapan ide baru yang berdampak positif. Ya, pemimpin mendorong inovasi melalui yang pertama iklim psikologis yang aman untuk berpendapat, tidak mencegah bawahan atau pengikut untuk berpendapat. Ya, menciptakan lingkungan yang sehat ya atau lingkungan yang demokratis ya di situ. Jadi bebas berpendapat ya, tanpa batasan ya. Tapi eh, untuk hal-hal yang wajar ya, yang berkaitan dengan organisasi. Kemudian penghargaan atas eksperimen dan pembelajaran ya, itu ketika misalnya feedbacknya bagus, hasil outputnya bagus, maka perlu ada yang namanya penghargaan ya. Ya, perlu yang namanya apresiasi atas kinerja itu perlu ya. Agar lebih bersemangat lagi, termotivasi itu bawahan untuk bereksperimen atau melakukan pembelajaran itu. Kemudian dukungan sumber daya dan waktu ya. Kita tidak bisa memberikan tugas kepada bawahan tanpa adanya dukungan sumber daya. Misalnya untuk agar karyawan enjoy atau nyaman dalam bekerja, maka kita perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas. Ya, itu disebut dengan dukungan sumber daya dan waktu tentunya ya disesuaikan ketika pekerjaannya kompleks atau sulit itu maka diberikan waktu yang agak lowong misalnya. Ya. Kemudian karakteristik pemimpin yang inovatif yang pertama berpikir strategis dan visioner. Ya, berpikir yang strategis dan visioner, memiliki pandangan yang luas. Toleransi terhadap ambiguitas. Ambiguitas itu sesuatu yang tidak jelas, ya, yang ambigu, yang tidak jelas. Maka harus ada toleransi di situ. Karena sesuatu yang dikerjakan tidak jelas juga, ya, atau sesuatu yang akan datang itu juga tidak jelas. Karena kita tidak bisa menebak-nebak ya. Kalau memprediksi bisa, tapi menebak apa yang akan terjadi kemudian hari itu juga agak susah ya. Kemudian berani mengambil risiko terkalkulasi. Jadi seorang pemimpin yang visioner itu mampu atau berani mengambil risiko ya dengan tepat ya dan cepat ya. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, bukan berani mengambil risiko yang tidak jelas ya. Harus tepat, terkalkulasi, ya, tepat, dipikirkan secara matang.
Kemudian mendorong kolaborasi dan ide-ide baru. Ya, ini akan muncul bibit-bibit inovatif di sini. Ya, ketiga mendorong kolaborasi dan ide-ide baru. Ya, silahkan berpendapat misalnya. Ya, silahkan memberikan pendapat demi kemajuan organisasi, bukan hal-hal yang lain. Ya, lebih terbuka terhadap pendapat. Kemudian kepemimpinan transformasional memiliki kecenderungan menumbuhkan inovasi dalam tim. Ya, jadi kecenderungannya di sini menumbuhkan inovasi. Ya. Semakin apa pemimpin itu menciptakan ruang terbuka, maka dimungkinkan ya para pengikut akan dapat berinovasi, akan menciptakan pengikut-pengikut yang inovatif di dalam tim. Kemudian mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi itu hambatan atau penolakan ya, terhadap perubahan. Ya, penyebab resistensi di sini yang pertama ketakutan kehilangan kekuasaan atau posisi. Ah, ini yang ditakutkan. Ya, yang menjadi hambatan ya, atau penolakan. Dia tidak mau berubah karena ketakutan terhadap kehilangan apa yang dia miliki saat ini. Yang kedua, ketidakpastian masa depan. Ya, takut duluan. Ya. Ya, karena masa depan itu emang misteri. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Emang misteri. Dan emang tidak pasti, karena kita tidak ada yang tahu. Ya, kemudian kurangnya kepercayaan pada pemimpin. Ya, tak percaya kepada pemimpinnya. Ya. Nah, itu yang ribet. Padahal pemimpin itu sebagai nahkoda ya harus diberikan trust ya, kepercayaan di situ. Ya. Kemudian kegagalan masa lalu, traumatik di sini ya, ada traumatiknya karena kegagalan masa lalu sehingga orang menolak itu, menolak perubahan. Kemudian strategi mengatasinya, yang pertama komunikasi terbuka, ada dialog di situ. Ada komunikasi, kemudian ada partisipasi dalam proses ya. Jadi diberikan partisipasi, jadi pengikut itu dilibatkan, ya, dilibatkan dalam setiap proses sehingga dampaknya akan dirasakan bersama, ya. Bukan hanya pemimpinnya, tapi juga dirasakan bersama. Kemudian ada pelatihan dan pendampingan. Ketika kita mengalami masalah misalnya atau ketidakmampuan misalnya, maka perlu adanya pelatihan ya, belajar kembali misalnya dan pendampingan. Ya, kita belajar ya. Tidak ada salahnya terus belajar ya. Kemudian ada penguatan budaya adaptif ya. Ya. Jadi dikuatkan di budayanya, dikuatkan di kebiasaan-kebiasaannya ya. Agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis tadi. Ya. Agar mampu ya beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya, yang dinamis tadi. Ya. Kesimpulannya di sini yang pertama perubahan adalah bagian integral dari kehidupan organisasi yang modern. Ya, ya pasti di organisasi modern itu pasti ada perubahan-perubahan di situ. Kemudian kepemimpinan memainkan peran penting dalam menciptakan visi dan memandu perubahan. Yang ketiga, pemimpin efektif menciptakan iklim yang mendukung inovasi dan pembelajaran. Ya, jadi seorang pemimpin mampu menciptakan pengikut-pengikut atau bawahan-bawahan yang inovatif di sini. Karena diberikan kebebasan, diberikan ruang yang seluas-luasnya. Kemudian kemampuan mengelola resistensi adalah kunci keberhasilan transformasi. Ya. Mengelola penolakan atau hambatan-hambatan tadi ya. Agar mampu bertransformasi ya, agar mampu berubah. Nah, referensi yang digunakan ada tiga referensi utama ya. Boleh nanti ditambah kalian untuk lebih paham ditambah dengan referensi yang lain misalnya. Yang pertama ada dari Yukel dan Gardner yang dengan judul bukunya Leadership in Organization edisi ke-9 ya, dari Person 2020. Ada Nordhaus dengan bukunya berjudul Leadership Theory and Practice edisi ke-7 yang diterbitkan oleh Sage Publications tahun 2016. Dan yang ketiga ada Harrison dengan judul bukunya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan di sini. Ya, dan ini bentuknya e-book ya, bisa diakses dengan
gampang dengan mudah buku ini, e-book ini. Oke, sebelum diakhiri, izinkan saya mendeskripsikan diri saya. I am a permanent lecturer, the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahodin Mutahari, Madura. My expertise is in human resource management with a primary interest in competency development, work motivation, and organizational behavior. As an educator, I strive to bridge theory with real world practice, helping students understand human resource management in both comprehensive and particular ways. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, dan juga komen-komen di bawah. Oke, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.